ini kami datang untuk mencari wajah-Mu. Saat ini kami datang bersujud menyembah kepadamu, menikmati kehadiran-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap memberikan berkat-Mu atas kami. Kami rindu Tuhan untuk berkat-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu tercurah atas kami sekalian. Kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang berkuasa, segala yang jahat Engkau hancurkan. Engkau yang bertata, Engkau yang berperkara. Siapkan hati kami ya Tuhan, pikiran kami juga. Serahkan semuanya kepadamu. Kami siap ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita hari ini bersyukur kepada Tuhan kita boleh ibadah bersama-sama lagi, baik secara offline maupun secara online. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus akan live streaming kita adakan setiap minggunya, dan kita akan masuk ke dalam YouTube. Biarlah hidup kita boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, hidup kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah tema kita tahun ini, Become Useful Christian. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, hanya satu ayat yang sudah kita pernah baca berkali-kali di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-43 sampai 44. Yes, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 44. Saya bacakan sampai 47. Baik. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah percaya menjadi tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan lalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melanjutkan tentang firman tujuan daripada ibadah kita. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tujuan ibadah yang pertama. Minggu kemarin kita membahas tentang tujuan ibadah yang kedua. Hari ini kita membahas tujuan ibadah yang ketiga, bagian party. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu bahwa ibadah itu memang Allah ciptakan untuk umatnya, supaya Allah mencurahkan berkat kepada umatnya. Ini harus ada di dalam mindset kita. Ibadah memang Allah ciptakan untuk kita dicurahkan berkatnya oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang dicurahkan baik secara kognitif, baik secara intelektual, baik secara pikiran, juga dicurahkan ke dalam feel kita, di dalam hati kita, ke dalam perasaan kita. Itu sudah kita lihat pada minggu-minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan melihat melalui ibadah Allah ingin mengisi kekuatan bagi umatnya. Kemarin ibadah adalah antara Allah kepada diri kita secara pribadi. Sekarang kita melihat tujuan ibadah, di mana Allah ingin memberikan kekuatan ke dalam community, ke dalam komunitas, ke dalam jemaat Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin memberikan kekuatan kepada umatnya dalam ibadah itu, yaitu ingin dipersatukan satu dengan yang lain. Melalui ibadah kita dipersatukan, itulah kehendak Tuhan. Saudara, tetapi muncul suatu pertanyaan ketika kita
melihat kalimat itu? Ibadah itu mempersatukan. Kok bisa? Pertanyaannya begitu. Kok bisa? Ibadah mempunyai peranan penting di dalam unity dalam umat Allah. Kok bisa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kita baca di dalam bagian Kisah Rasul pasal 2, sekali lagi itu berbicara tentang ibadah juga. Di sana secara khusus dalam ayat 44 dikatakan apa? Mereka semua percaya tetap bersatu. 44. Mereka tetap percaya, mereka yang semua percaya tetap bersatu. Tetap bersatu ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa New International Version disanakan dikatakan together, bersama-sama. Tetapi kenapa di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tetap bersatu? Apa hubungannya together dan stay unity? Bersama-sama dan tetap bersatu. Saudara, saya setuju dengan terjemahan Indonesia karena mengambil pengertian yang begitu dalam. Coba kita lihat, memang di dalam NIV diterjemahkan together, ya saudara. Kenapa mungkin saudara mengatakan saya setuju dengan tetap bersatu? Begini saudara, ada satu kalimat pepatah yang mengatakan bahwa, dan mungkin Musa pendeta sudah menyampaikan itu kepada kalian, bahwa kebersamaan itu bisa menciptakan kesatuan. Sekali lagi, kebersamaan itu bisa menciptakan apa? Kesatuan. Saya setuju dengan kalimat ini. Saya percaya mungkin teman-teman juga setuju. Di mana kita lihat bahwa orang-orang pada waktu itu, jemaat pada waktu itu, para rasul pada waktu itu, tentu mereka dikatakan berkumpul. Memang berkumpul, beribadah, berkumpul untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang saya mau bertanya, apa hasilnya dari sebuah kumpulan dari jemaat mula-mula dan jemaat ya dengan para rasul pada waktu itu? Apa tambah hasil? Tidak. Ada hasilnya tentu. Hasilnya dalam berkumpul dalam bait Allah ketika mereka beribadah kepada Tuhan, yaitu unity, saudara, yaitu kesatuan. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat 44. Saudara, kita tahu saudara, mereka begitu dekat dengan Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Tetap bersatu. Tetap bersatu. Sekali lagi, itu mempunyai pengertian yang dalam. Jemaat mula-mula sekali lagi beribadah bersama-sama. Ketika mereka ibadah sama-sama, mereka kumpul sama-sama, mereka dipersatukan. Terus mereka ibadah, terus mereka berkumpul, maka hasilnya mereka tetap bersatu. Jadi saudara, kita dapat melihat fungsi ibadah itu ada dua, di mana ibadah itu mempersatukan kita satu dengan yang lain. Mungkin ada jemaat yang baru datang dalam dalam suatu ibadah, maka jemaat itu dipersatukan dengan jemaat yang lama. Dipersatukan. Oke.
kita makin hari dipersatukan dan tetap bersatu. Selain ibadah mempunyai fungsi dipersatukan, ibadah itu memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan satu dengan yang lain supaya tetap bersatu. Ini yang penting kita mengerti akan hal ini. Saudara, sekarang kita melihat, kok bisa ibadah itu bisa menciptakan unity and stay unity. Ibadah itu bisa menciptakan kesatuan dan tetap bersatu. Why? Apa sebabnya? Sekali lagi, karena mereka berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, di mana Allah terus membentuk pikiran mereka terpola pikiran Allah. Ketika mereka ibadah, hati mereka terus dipolakan hati Allah. Ini penting, saudara. Itu sudah minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Sehingga orang-orang pada waktu itu, pikiran mereka selalu terbimbing oleh pola-pola Kristus, pola-pola pikiran Kristus. Hati mereka terproses dengan hati Kristus. Ya saudara, tidak heran mereka terpola konsep di dalam pikiran Kristus, hati Kristus, dan kehendak Kristus. Kalau hati Kristus di dalam Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka mempunyai pribadi masing-masing, walaupun mereka satu. Mereka community, tetapi mereka bersatu dan tetap bersatu selamanya dan sampai selama-lamanya. Pola inilah yang mau dibentuk oleh Tuhan kepada umat Tuhan, kepada jemaat mula-mula, yang diperlihatkan, yang dinyatakan kepada dunia. Inilah jemaat yang mula-mula yang harusnya mereka secara hidup mereka yang sudah dibentuk pola pikir mereka, hati mereka, dan mereka bersama-sama satu dengan yang lain harus bersatu. Saudara, ini bukan kebetulan. Oh iya, jemaat mula-mula bersatu kebetulan aja ditulis ini. Tidak, ini adalah desain Allah bagi umat Allah. Ketika mereka bersatu, ketika mereka ibadah, ketika mereka mendengar pengajaran, ketika mereka bertemu dalam pikiran Kristus, ketika mereka dewasa dalam hati Kristus, mereka dibentuk langsung dalam unity. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula sangat-sangat Tuhan tanamkan akan hal ini. Apakah kita ibadah lalu kita sendiri-sendiri? Itu bukan tujuan Allah. Sekali lagi, oh iya, aku ibadah, setelah ibadah you sendiri, aku sendiri, belum mati sendiri, aku hidup sendiri. Itu bukan tujuan Allah. Hasil dari ibadah ialah mempersatukan umat Allah itu sendiri, karena Allah sendiri adalah satu di dalam unity Tritunggal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sangat penting. Oh penting. Doa di dalam Kisah Para Rasul penting. Persekutuan penting. Kemudian apa lagi? Memberikan kasih. Hartaku adalah kepunyaanmu. Itu penting. Tetapi jangan lupa unity dalam community itu juga
important. Itu juga penting, saudara. Saudara, jemaat mula-mula dalam ibadah mereka bersatu. Bukan hanya bersatu, bukan dipersatukan, tetapi tetap bersatu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, setiap ibadah firman Tuhan yang didengar tiap-tiap orang. Nah, perhatikan saudara, ini sangat penting juga konsepnya. Firman Tuhan yang didengar jemaat mula-mula adalah sama-sama. Sama maksudnya jemaat Tuhan, jemaat mula-mula didengar oleh jemaatnya, firmannya sama. Sehingga yang disampaikan oleh para rasul. Akhirnya, karena jemaatnya banyak, firman Tuhannya sama, maka jemaatnya semuanya itu mempunyai pengertian yang sama, mempunyai iman yang sama, mempunyai konsep yang sama, mempunyai prinsip pelayanan yang sama, mempunyai makna yang sama di dalam pelayanan, di dalam memberi persembahan, di dalam iman, di dalam moral, di dalam etika. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul membentuk konsep yang sama, pemikiran yang sama. Tidak heran mereka mempunyai kesatuan dan tetap bersatu. Ini penting, saudara. Kenapa ada gereja-gereja yang kurang bisa bersatu? Ini bisa karena pemahamannya berbeda. Ini bisa pengertiannya berbeda. Gereja sana punya pengertian begitu, gereja sana punya pengertian begitu. Akhirnya, dia punya pengertian di sana, kita tak kerjakan sendiri. Aku tidak mau ikut-ikut. Aku sudah setuju dengan pengertianmu, konsepmu, pemahamanmu. Kau lakukan, aku tidak mau. Akhirnya tidak bisa bersatu. Doktrinmu seperti itu, aku punya doktrin seperti ini. Saudara, ada juga di dalam keluarga tidak bisa bersatu. Kemana? Kenapa? Karena dalam keluarga, baik suami istri, baik orang tua dan anak, punya konsep yang berbeda, pemikiran yang berbeda, punya pengertian yang berbeda, punya dogma yang berbeda, punya doktrin yang berbeda. Iya. Seorang bapak dosen di salah satu universitas yang terkenal di Indonesia datang kepada saya. Pak Pendeta, kenapa Pak Doktor? Ya, keluarga kami di-sharing. Keluarga kami, saya terutama dengan istri, kadang-kadang kurang unity. Saya bilang, kenapa Pak Doktor? Ya, kami sering berdebat. Setelah berdebat, akhirnya kami tidak setuju, kita ajak ambil jalan-jalan sendiri. Saya ke gereja Reform, istri saya ke gereja karismatik. Suami ibadah di sini, istri ibadah di sana. Suami dibentuk konsep yang berbeda dengan teologi Reform, istri dibentuk dengan teologi karismatik, saudara. Akhirnya punya konsep yang berbeda, pengertian yang berbeda, akhirnya membawa pengertian yang berbeda. Akhirnya ibadahnya berbeda-beda, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Alangkah baiknya satu keluarga bisa ibadah dalam gereja yang sama. Kenapa? Karena antara ayah dan ibu dan anak-anak mendengar firman yang sama, konsep yang sama, doktrin yang sama, pengajaran yang sama, motivasi yang sama. Itu alangkah baiknya, saudara. Kalau kita punya pengertian yang sama, pemahaman yang sama, konsep yang sama, dogma yang sama, tentu lebih mudah dipersatukan. Amin, saudara. Amin. Alangkah ibadah
padanya Tuhan mengatakan, Daniela, kalau mencari pacar yang seiman, ya ini masalahnya. Saudara, ini masalahnya. Ya, ada para pakar keluarga konseling mengatakan, selain itu carilah yang seiman. Oke, betul. Juga yang segereja. Oh, boleh dari gereja lain? Boleh, saudara. Tapi mari kita belajar, harus ada pemahaman yang sama, baru bisa unity and stay unity. Saudara, dalam masa pacaran, ya saudara, mari kita ibadah bersama-sama. Ya, nanti siapa MD punya pacar, itu didoakan terus sama pendetanya. Kalau sudah punya pacar, mari ibadah bersama-sama. Yuk di sana, aku di sini. Kalau menikah, yuk gereja sana, aku gereja sini. No, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita ibadah bersama-sama? Kita dibimbing oleh pendeta yang sama. Jangan saudara, ketika kita pacaran, si cowok dibimbing sama pendeta si A, si cewek dibimbing sama pendeta si B. Iya, kalau konsepnya sama. Kalau konsepnya nggak sama, ya lu pendeta ngomong begini, pendeta ngomong begitu, iya kita nggak sama. Ya kalau begitu ya pastilah dosa jauh-jauh. Soal menikah lagi, hamba Tuhan punya berbeda prinsip antara hamba Tuhan A dan hamba Tuhan B. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu di dalam organisasi perlu konsep, perlu semangat, perlu pengertian, punya pemahaman yang sama untuk semua anggota yang ada. Pada waktu saya kerja di Samsung Corporation, selama 2 hari baru masuk. Hari pertama, hari kedua apa yang dikerjakan? Enggak kerja, saudara. Di ruang AC, di depan TV. Untuk apa di depan TV besar-besar itu? Lihat visi misinya mereka, lihat semangatnya mereka, lihat motivasi mereka, lihat cara prinsip kerjanya Samsung itu bagaimana. 2 hari aku melihat itu. Untuk apa? Supaya ketika aku kerja di Samsung, aku mempunyai prinsip yang sama dengan pimpinan, dengan semua anggota-anggota yang ada, semua pegawai-pegawai yang ada, supaya aku dan you mempunyai konsep yang sama. Enggak, yang satu ngepeknya begitu, yang satu ngepeknya begitu, yang satu ngepeknya lagi cara lain. Loh, dan satu perusahaan ngepeknya beda, 3. Rusak tuh perusahaan yang ada. Di dalam satu organisasi, kalau ada model seperti begini, rusak organisasi itu. Oleh sebab itu, saudara, Rasul Paulus di dalam jemaat Efesus dikatakan, ada bahaya perpecahan jemaat Tuhan yang sudah bersatu. Di sana dikatakan, kenapa ada pengajaran yang lain yang masuk ke dalam jemaat, sehingga memberikan konsep yang lain kepada jemaat, sehingga konsep-konsep ini terbentuk, akhirnya membentuk konsep yang lama. Serigala berbulu domba dalam Kisah pasal 20. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu yang telah dipersatukan oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus. Tuhan bilang, mari kita tetap bersatu. Tidak ada tangan kanan berkata, yuk tangan kiri dosa ikut-ikut, lu tangan kanan dosa terlipat. Tidak ada. Dalam tubuh kita pun satu tubuh yang lain bersatu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan ciptakan di dalam gereja mula-mula, bukanlah suatu kebetulan di dalam unity maupun stay unity.
Inilah Tuhan yang mau. Sekali lagi saudara, jikalau di dalam satu organisasi atau satu sinode, jika di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan atau ada anggota-anggotanya yang punya konsep yang berbeda, pengertian yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang iman, tentang pelayanan, tentang persembahan, tentang moral, bagaimana caranya saudara? Kumpulkan mereka, bawa mereka dalam community, tanamkan konsep yang sama sesuai dengan bendera sinode atau gereja itu atau organisasi itu. Orang yang mau masuk, orang yang bergabung dengan kita, mereka mengerti konsep dari suatu organisasi itu bagaimana. Akhirnya orang ini membawa kesatuan di dalam satu unity, bukan membawa perpecahan. Saudara, mari kita sering berkumpul, ibadah dan bersama-sama. Jangan jauhkan ibadah itu. Jangan, karena Tuhan menciptakan ibadah juga menciptakan unity bagi suatu komunitas itu sendiri. Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus sering membawa murid-muridnya bersama-sama, sering membawa mereka berdoa bersama-sama, ke gunung bersama-sama melihat kemuliaan Allah, membawa murid-muridnya bersama-sama bergumul, bersama-sama pelayanan, bersama-sama dalam satu meja di dalam sakramen perjamuan kudus. Tentu ini Yesus lakukan untuk membentuk unity di dalam suatu disiplin murid-murid itu. Saudara, bersatu pasti kita menjadi apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, kalau kita bersatu, tetap unity, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jika kita tengkaran terus, kita gegeran lagi, kita ribut bertahun-tahun masalah itu misalnya, bagaimana bisa jadi berkat bagi banyak orang? Katanya aku jadi berkat bagi banyak orang, tetapi kamu geger terus dengan orang, tidak bisa unity. Dengan A tidak bisa unity, dengan B tidak bisa unity, dengan C tidak bisa unity. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Tidak heran di dalam Kisah pasal 2, ketika jemaat mula-mula yang Tuhan ciptakan untuk kesatuan itu dan tetap bersatu itu, Tuhan pakai mereka menjadi berkat. Lu apa berkat? Dikatakan apa? Mereka disukai oleh banyak, semua orang. All person. Saudara yang dikasih, inilah dampak efek dari bersatu itu. Inilah tema kita, become useful Christian. Kita mau berguna bagi orang, kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dulu dong kita di dalam unity dan stay unity. Biar firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur pola yang sudah Engkau ciptakan di gereja mula-mula, di dalam suatu ibadah, fungsi ibadah sudah Engkau nyatakan untuk memberikan berkat kepada jemaat Tuhan di dalam kognitif, di dalam intelektual, di dalam pikiran maupun di dalam hati, di dalam perasaan. Bapa di surga, Engkau juga langsung Engkau menyatakan di antara jemaat-jemaat di dalam suatu community, Engkau menciptakan suatu unity. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Inilah pola yang Engkau berikan kepada kami supaya kami boleh menjadi become useful Christian itu. Bapa, Engkau berkati kami. Lindungilah kami ya Bapa dari perpecahan yang ada.
Karena Engkau adalah satu di dalam Allah pribadi Tritunggal itu. Engkau sudah memberikan model itu bagi kami. Bapa, ketika kami pecah, itulah pekerjaan iblis. Ketika kami pecah, iblis bersorak-sorai, dan akhirnya kami tidak menjadi berkat. Jangan itu terjadi lagi dalam gereja ini. Jangan itu terjadi lagi di dalam umat Tuhan atau antar gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini. Kami serahkan semuanya kepadamu. Terima kasih berkat-Mu, kami percaya Engkau sudah menyatakan itu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.